Di sebelah kiri dan kanannya itu seperti orang, mungkin penjaganya itu. Ini fokus yang kiri ini itu orang memakai itu kerudung putih, dan sebelah sini itu mungkin orang juga memakai hitam. Apakah ini pakai kerudung hitam dan putih? Apakah ini sepasang? Ya, nggak tahu ya. Ini sebagai penggambaran atau samar-samar ya. Masih samar-samar sebagai pintu penjaga pintunya. Berani nggak? Yuk masuk. Nih, tuh. Kelihatan nggak? Ini loh. Tapi harus menutup ini. Aduh, becak lagi. Nggak apa-apa. Nih. Masuk ke sini. Masuk sini nih. Itu. Itu berarti kan. Tuh. Ini kakinya kelihatan. Tuh. Coba ini orang bukan. Tapi enggak. Ngambang. Ngambang itu kakinya. Ini perhatikan. Aduh. Jangan-jangan hantu nih. Hantu nih ngambang kakinya ini. Setan ini ya. Astagfirullahaladzim. Coba sini. Jangan. Kakinya ngambang. Tadi dulu. Bener kan? Ini. Coba sini. Kamera sini. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, selamat pagi, siang, dan malam. Selamat berjumpa kembali bersama saya Kang Tarto di channel yang selalu siap untuk menghibur kalian, untuk membuat kalian senang, mudah-mudahan ya, dalam perjalanan tadabbur alam, dalam perjalanan dikir jalan ke lokasi yang berbeda juga ya. Jadi nanti kita mendatangi itu ada pegunungan sebelah sana yang kedua itu ya, gunung itu yang ada guanya di sebelah sana. Namun karena sekarang cuacanya yang kurang mendukung, ini mendukung atau tidak nih? Mudah-mudahan ini adalah dukungan alam yang hujan kayak gini, tapi nggak apa-apa. Mari kita ke sana saja untuk bertelusur ke dalam gua dan menyerap apa-apa yang disampaikan. Yuk ke sana yuk. Aduh, tak dulu licin nih. Wah, sampai ke sini ternyata hujan ya. Tapi kita lihat dulu nih, meskipun dalam keadaan basah nih, lihat di sebelah sana panoramanya meskipun terlihat samar-samar oleh air hujan ini ya, tapi terasanya adem, sejuk. Mari kita rasakan. Rasanya dirasakan dulu ya, karena kita lihat dari indera penglihatan akan masuk ke pikiran masuk ke dalam hati. Rasanya gimana? Adem ya. Nah, adem ini kita refleksikan kepada mudah-mudahan selalu dalam keadaan sejuk, adem batinnya. Maka ayo kita biar adem, posisikan sebagai adem, lalu panasnya itu seperti itu, asap-asap itu akan padam apinya. Jadi itu api-api itu padam. Api mana? Api nerakanya padam dulu, dipadamkan supaya tetap keadaan ayam tentrem. Oke, di mana nih guanya tadi? Mana nih, Bang? Kita udah di atas tuh, mungkin itu tuh di sana sana. Oke, yuk sana yuk. Tenang aja. Nah, hati-hati nih, karena ini bebatuannya ini basah, licin, dan waspada, hati-hatinya ya. Lihat nih, dedaunannya semuanya basah ya. Jadi basah nanti akan bersemi kembali, subur lagi, hijau lagi. Setelah nanti kita dibasahkan ya, basah nanti pun akan bersemi subur. Bersemi apanya? Kesadarannya bersemi subur dan nyaman. Tapi harus mengganti polanya. Kalau kita masih di pola-pola lama ya nasibnya akan sama di situ terus ya. Yuk, alhamdulillah nih,
Hujan dari langit, inilah rezeki dari langit ini nih. Berbentuk air, mudah-mudahan nanti akan mewujud menjadi uang. Oke, lanjut. Oh, ke belah sana tuh. Ya, Hujan ini ya. hujan tapi lah jalan susah nih. Aduh, harus turun lagi. Tuh jurang kan? Bisa dong. Nih, di sini ternyata ada aksesnya nih. Ada. Ini apa? Hati-hati ya. Wah, gini keadaannya gini nih. Iya ya. Oh baik, yuk. Kita dulu nah. Ternyata ini guanya ini ya. Wah, ini luar biasa. Pantesan orang-orang tuh pada gak berani ke sini karena medannya yang susah, ya, licin dan juga di tebing-tebing tadi itu loh. Baik, nggak apa-apa ya. Yang penting kita sudah sampai di sini. Tapi di sini cuacanya mendung, nih. Di sana mendung, gelap, apalagi di sini. Nah, setelah di sini mari kita untuk tenang, pikirannya tenang. Terus lagi apa? Semakin mendalam tenangnya. Terus kita berusaha untuk selalu menenangkan batinnya. Terus aktifkan segala inderanya guna menangkap sebuah pengetahuan di sini. Nah, kalau pengen menangkap sebuah pengetahuan, kita harus rendah dulu. Artinya membodoh ya. Biarpun merasa pinter, tapi mending merasa bodoh aja karena biar pinter ya. Karena sifat ilmu itu akan mengalir ke dataran yang lebih rendah seperti sifatnya air ya, akan mengalir ke dataran yang lebih rendah. Nah, supaya kita dialiri ilmu, dialiri pengetahuan, kita mending bodoh, ya kan? Merasa bodoh saja. Nah, kalau nanti kita merasa pinter, itu sama halnya dengan sifat sombong. Sifat sombong dalam diri kita sehingga ilmu pengetahuan apapun tidak akan pernah bisa masuk kalau ketika kita merasa tinggi ya, karena tadi air tidak akan bisa mengalir ke dataran yang lebih tinggi seperti itu. Oke, yuk. Tapi kalimat kayak gini kira-kira bisa dipahami tidak ya? Kalimat tadi ya banyak orang gagal paham di sini ya. Jadi kalimat-kalimat yang disampaikan itu gagal paham. Makanya selalunya ada yang komen-komen yang tidak baik karena mereka itu tidak paham apa arti bahasa kiasan, apa arti sanepa, apa itu teka-teki alam. Ya, teka-teki alam. Teka-teki semesta maksudnya ya, teka-teki semesta, dan juga kita di sini apa ngolah pikiran. Mari diolah pikirannya di sini. Baik. Assalamualaikum. Kula nuwun. Punten. Kepada siapa saja makhluknya Allah yang ada di sini, kami berdua mohon izin untuk memasuki gua ini dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Wah, ini nih yang dikatakan itu seperti maksudnya istana ini maksudnya. Ya, lah. Di Indonesia kok banyak sekali yang katanya istana-istana itu loh di dalam gua. Kayak mirip istana apa mungkin gitu gimana. Tapi kita lihat dulu nih sini. Perhatikan tuh di pintu ini, pintu gerbang mungkin kayak ini gerbang gaib. Dan di sebelah kiri dan kanannya itu seperti orang. Mungkin penjaganya itu. Ini. Fokus yang kiri ini itu orang memakai itu kerudung putih, dan sebelah sini itu mungkin orang juga memakai hitam. Apakah ini pakai kerudung hitam dan putih? Apakah ini sepasang? Ya nggak tahu ya. Ini sebagai penggambaran atau samar-samar ya. Masih samar-samar sebagai pintu penjaga pintunya. Berani nggak? Yuk masuk. Nih ada batas gaib di sini. Gerbang gaib yang ternyata ketika tadi dari kejauhan kita melihat seperti ada penjaga di kanan kirinya ini. Nah ya penjaga ini. Nah kira-kira kita mengartikannya seperti apa ini?
Kita mending bodoh, mending pinter nih. Bodoh nih ya. Bodoh saja. Ini ya, secara bodohan saja. Ini adalah pintu gerbang gaib dari kesadaran kita, ya. Jadi kita masuk itu ada penjaganya, ya. Jadi penjaga itu sebagai penggambar itu malaikat, ya, malaikat jadi penjaga pintu gerbangnya di sini. Ada di sini. Nah, bisa juga ini sebagai pencatat amal baik, pencatat amal buruk. Nah, tahu kan? Udah masuk yuk. Assalamualaikum. Kalau saya pencatat apa ini ya? Pencatat bon. Pencatat bon di warung ini ya. Iya. Oke. Lah. Keren nih. Iya. Assalamualaikum. Berarti yang dimaksud dengan istana gaib ini di sini itu adalah istana gaib dalam diri kita, ya. Jadi tapi bahasa ini kalau diterima oleh anak-anak tidak akan bisa mudeng. Jangankan anak-anak ya, dewasa, maksudnya orang tua juga belum pasti bisa paham apa arti itu. Jadi seperti yang sudah kita jelaskan, maksudnya di pengalaman yang sudah itu adalah kerajaan gaib. Kita sebagai pemimpinnya, sebagai rajanya, dan rakyatnya adalah seluruh sel-sel kita. Di dalam diri kita itu adalah triliunan sel di dalam diri kita, rakyat kita. Kita memimpin supaya nanti rakyat tidak kelaparan, rakyatnya tidak mati kelaparan. Ya kita yang memimpin bagaimana caranya ngembang mereka itu. Oke, yuk kita asuh seluruh sel-sel kita, seluruh piranti-piranti kita tenang, kita asuh mereka supaya tidak kelaparan. Yuk, pelan-pelan. Assalamualaikum. Punten. Wah, ini apaan nih? Delewer nih. Delewer. Iya, ini putih-putih apa ini? Nih, mungkin dari bocoran di sana sehingga membentuk seperti ini ya. Putih-putih ini akhirnya delewer sampai ke sini putih semuanya nih. Ya kan? Ayo kita pun sama. Di sini sambil delewer ke sana biar nanti lama-kelamaan akan mengena ketemu titik tulnya. Ya. Ada yang delewer apa ini? Tadi kayak ada. Bukan apa? Delewer ya? Driver, nggak tahu nih kayak wujud apa tadi sih, apa bener bukan sih? Ntar dulu. Makanya ada pintu lagi di sini loh. Kayak nutup pintu jebret gitu di sini. Pintu apa ini ya? Nggak tahu. Punten. Saya melihat tadi kayak menutup pintu lagi. Berarti ada pintu lagi nih. Tapi di arah mana nih? Jangan. Pintu gaib ini ya. Bisa jadi nih. Pintu gaib. Jadi pintu gaib itu yang menutup dalam pikiran kita, ya. Sehingga kita tidak bisa mengakses apa-apa yang di luar sana terlihat. Dan orang-orang yang tertutup hatinya, pikirannya, itu namanya kafir, ya. Jadi tertutup, kafir. Nah, mari kita buka pintunya, buka lebar-lebar, slow, lentur, jangan terlalu kaku, ya. Kita belajar untuk lemes, fleksibel. Akhirnya pintunya pun terbuka, akhirnya apa? Luas, bisa melihat apa-apa, bisa melihat surga, keindahan, dan lain sebagainya. Ya kan? Tadi dulu nih. Coba mungkin di antara kalian bisa melihat sesuatu yang unik atau yang apa di sekitar sini. Kita lihat dulu dari sekelilingnya ini. Pusatkan pandangannya di area bebatuan ini yang unik-unik dan serem dan banyak tekstur yang apa ya? Penggambaran kias-kias di sini seperti penggambaran kayak boneka, kayak orang nih. Dan lain sebagainya, kan ini kayak lukisan-lukisan abstrak nih. Jadi membentuk apa itu adalah sebuah petunjuk. Namun tidak semua bisa terbaca oleh kita.
barangkali kalian bisa baca nih. Oke, yuk pelan-pelan. Tenang. Memang kadang-kadang kita itu kalau keadaannya lagi apa ya, pikirannya itu lagi mungkin nggak fokus, mungkin apa tidak bisa terbaca. Ya inilah mungkin kesadarannya ini lagi pergi kemana ini loh. Lagi melompat-lompat. Oke, yuk. Iya lagi jendel. Nah kadang-kadang manusia itu ya wajar seperti itu ya. Jadi kadang-kadang tertutup gitu. Wah nanti mudah-mudahan setelah ini kita bisa terbuka lebar-lebar lebih luas. Yang penting bisa tentram dulu, senang dulu ya, bersyukur dulu. Jadi diawali kita bersyukur dulu. Ini kebanyakan kita sudah terprogram dari kecil itu bersyukur itu ketika sudah mendapatkan sesuatu ya. Sehingga sampai sekarang kita itu tidak pernah ada rasa sesuatu yang enak. Mari kita awali dulu dengan syukur dulu makanya. Jangan syukur setelah mendapatkan, tapi diawali syukur. Nanti supaya lebih tenang, tercipta di sini lebih nyaman. Tidak ada kegembrungsungan sedikit pun. Itu ya. Bisa nggak nih memposisikan diri sebagai orang yang bersyukur, yang seneng dulu meskipun belum punya. Bisa nggak? Susah ini ya. Susah. Tapi kalau latihan bisa. Kalau latihan belajar seneng aja. Misalnya kepingin mempunyai sesuatu, yaudah bayangin aja dulu. Bayangin udah punya, alhamdulillah, terima kasih ya Tuhan. Kau sudah memberikan semua ini dan memposisikan saya sebagai orang yang bahagia, berkelimpahan dan saya pun kecukupan. Seperti itu aja ya. Oke. Wah. Makin kesini makin ini nih. Makin suasananya seolah-olah ini apa ya? Rahanya nggak karu-karuan nih. Adem yang luar biasa seperti di dalam kulkas ini, makin dalam. Ini kan? Apa ini mengandung kulkas apa ya? Justru ini rasa ini kita aplikasikan untuk mendinginkan pikiran kita yang panas nih. Karena apinya membesar, tapi kita tidak sadar. Api membesar ini api kemarahan. Jadi mungkin itu yang menjadi membesar tanpa disadari. Karena kita yang memiara api, bahkan disiram pakai bensin makin besar. Udah, tapi gini, api itu kan fleksibel ya. Api juga berguna ya. Untuk apa sih? Untuk semangat ya. Itu termasuk api spirit ya. Terus lagi untuk segala keperluan lah namanya api, tapi kita pandai mengendalikannya, jangan diumbar. Kalau diumbar menjadi api angkara murka, jadi ininya emosi terus gitu ya. Waduh, kok di sini ada becekan juga ini? Iya ya. Nggak apa-apa, yuk kita lampui aja yuk. Apa ini? Dari mana ini ya? Oh, bocor mungkin nih ininya. Lewat sini aja. Baik. Wah, keren nih. Assalamualaikum. Punten. Ih, apa tuh di langit tuh? Itu tuh di langit-langit tuh. Tuh. Di langit? Di langit-langit ini nih. Tuh, kelihatan nggak? Mana nih ya? Itu. Nih. Kampret apa ya? Bukan, gede banget ini. Orang madhap sini nih. Orang? Ini di langit-langit ini. Nih, kita dulu. Coba kita lihat. Nih, biasanya kalau yang seperti ini tiba-tiba menjadi wujud apa nih? Nih. Tuh. Nih. Kelihatan nggak? Ini. Mana ya? Ini matanya dua kelihatan nih. Wah, ada matanya nih ya. Ini makhluk apa lagi nih? Kita dulu. Awas, perhatikan. Biasanya ini langsung wujud. Oh, udah mengering nih. Udah mengering. Ngering. Jadi biasanya ini yang ini nggak wujud nih, udah mati. Biasanya ini kayak gini itu dia muncul gitu loh biasanya. Lama-lama pertama itu samar-samar. Lama-lama agak kelihatan, lama-lama padat gitu biasanya. Nah ini enggak.
Berarti bukan ini abstrak ya. Abstrak, nggak apa-apa. Yang mau samar-samar kita jangan terlalu terobsesi untuk mengiyakan. Ya. Yuk. Jadi artinya ketika kita menerima informasi dari siapapun, dari tetangga, dari teman, tetapi belum pasti, jangan langsung mengiyakan. Jangan langsung ikut marah, terprovokasi. Kita itu teguh pendirian yang tenang. Nanti dulu dikaji apakah iya. Lah kita belum apa-apa sudah ngamuk-ngamuk ikut marah. Kita sendiri yang tersiksa ya. Belum tentu informasi itu betul. Ini adalah bahasa kiasan ya. Nanti gagal paham lagi. Yuk. Wah. Waduh. Kita menghindari gelombang, menghindari air, ternyata di sini ada lebih besar nih. Ada gelombang lagi. Ya ini. Nah, ini peribahasa juga teman-teman. Ketika kita menghindari sesuatu yang menurut kita menyeramkan, menurut kita menakutkan, justru malah mendekat, bahkan ketemu juga. Karena apa? Tanpa disadari, pikiran bawah sadar kita itu justru malah meminta hal itu terjadi. Itu tanpa sadar. Meskipun pikiran sadarnya itu mengatakan nggak mau, tapi pikiran bawah sadar lebih kuat. Pikiran bawah sadar lebih kuat. Ini contohnya tadi. Ini dalam kehidupan nyata. Ketika kita mau kemana, tapi khawatir ketemu si Anu, ketemu siapalah yang menurut kita ada masalah. Contohnya kita punya utang, belum bisa bayar. Kita lewat sini aja supaya tidak kelihatan, supaya tidak ketemu si Anu ya, lewat jalur lain. Malah papasan. Itu sering terjadi. Pernah nggak nih kayak gitu? Tiap hari nih ya. Tiap hari. Maka dari itu jangan terlalu khawatir berlebihan. Kalau khawatir malah semakin mendekat. Tuh ya. Yuk. Sampai tadi nih kita mengkhawatirkan ketemu air, malah akhirnya malah lebih gede akhirnya nih. Iya. Apa balik lagi aja ya. Jangan, kita jangan mundur sebelum berperang nih. Perang sama siapa ya? Berperang sama diri sendiri, ya. Iya. Oke. Awas nih, dalam nih. Dalam. Dalam ini ya. Ini mungkin tapi jangan khawatir ada jurangnya. Nanti kalau kita khawatir malah semakin ada jurang gitu. Paling buaya ini ya. Iya. Yuk, sini. Itu orang bukan? Itu. Itu tuh. Jangan. Rambutnya panjang banget nih. Kedua ini ya. Bukan, tapi perempuan. Kuntilanak. Perempuan nggak tahu bukan kuntilanak bukan, tapi rambutnya panjang banget. Tuyul gondrong. Astagfirullahaladzim. Kita dulu sini. Punten. Ke dalam ya. Siap. Siap lari nih ya. Ya. Tadi di sini nih. Panik. Tadi dulu di sini. Kalau ada. Dia berjalan ke sini. Ada nih ya. Itu bukan itu tuh. Itu bukan. Tuh. Taruh dulu. Mak lampir apa ya ini ya? Tadi dulu. Itu tuh. Bener nih. Tuh. Kelihatan nggak? Ini loh. Tapi harus menutup ini. Aduh, becak lagi. Nggak apa-apa. Nih. Masuk ke sini. Masuk sini nih. Itu berarti kan. Tuh. Ini kakinya kelihatan. Tuh. Coba ini orang bukan. Tapi enggak. Ngambang. Ngambang itu kakinya. Abang ya. Ini perhatikan. Oh iya. Aduh. Jangan-jangan hantu nih. Hantu nih ngambang kakinya ini. Setan ini ya. Astagfirullahaladzim. Coba sini. Jangan. Kakinya ngambang. Tadi dulu. Bener kan? Ini. Coba sini. Kamera sini. Lagi duduk. Astagfirullahaladzim. Punten. Assalamualaikum. Bu. Mbak.
Diam bae. Punten Bu. Lagi ngapain Bu? Maaf. Astagfirullahaladzim. Gimana nih? Orang apaan ini ya? Oh, tapi orang nih. Udah sini. Sini, ini agak lupa nih. Dulu. Maaf Bu. Maaf bila kami mengganggu. Maaf, ini siapa? Seperti kita dulu. Dia kayaknya lagi ini deh. Apa? Kayak trauma, kayak malu-malu. Ini menurut kamu kenapa ini? Kita dulu. Mohon maaf Bu, bila kedatangan kami mengusik panjenengan. Perkenalkan dulu, nama saya Tarto Bu. Saya dari Cilacap. Iya Bu. Enggak, kami betul-betul tidak tahu ada panjenengan di sini. Iya. Iya. Gini, kita disuruh pergi dari sini katanya. Kenapa ya? Nggak tahu, mungkin dia malu. Bu, gini aja Bu. Barangkali Ibu membutuhkan pertolongan kami, gitu maksudnya. Jadi Ibu di sini di dalam goen mau ngapain Bu di sini Bu? Ya ampun. Nih, ini urusan keluarga, urusan pribadi, kita nggak boleh tahu katanya. Justru ini Bu, iya, suaranya bisa kenceng dikit suaranya Bu, bisa nggak Bu? Iya, iya baik. Iya. Gini Bu, maksudnya tidak apa-apa Bu, maksudnya kan saya kan sebagai sesama manusia, bukan apa-apa. Barangkali Ibu itu membutuhkan pertolongan kami. Kami bukan untuk apa-apa. Kami pun di sini hanya sebatas jalan-jalan dalam gua ini. Tapi kami sebagai sesama manusia itu merasa bagaimana kalau melihat kayak gini keadaannya kok dibiarkan gitu maksudnya Bu. Iya. Ibu aslinya mana sih Bu? Rumahnya di mana? Iya. Kampung apa tadi? Berarti nggak jauh dari sini ya? Iya ya. Berarti dari sini sekitar 4 jam? 4 kilo. 4 kilo dia. 4 kilo, iya. Ya Bu, mohon Bu dengan hormat, Ibu bercerita sedikit aja Bu. Ya siapa tahu saja Bu kalau bisa tolong, kalau tidak ya bagaimanalah kami hanya iya. Iya. Oh, ternyata dalam rumah tangga Bu. Baik. Ya udah cerita aja Bu, cerita aja. Ya. Loh kok Ibu bisa tahu dari mana kalau suaminya selingkuh? Iya. Dari media sosial. Loh. Memang rata-rata ya bukan apa-apa. Manusia, tapi terutama perempuan tuh lebih cepat berpikir negatif ya. Mungkin seperti itu Bu. Coba, apakah sudah akurat Bu? Sudah menyelidiki sedemikian rupa tentang katanya itu suaminya itu selingkuh gitu. Ini dari media sosial. Maksudnya di Facebook atau di TikTok atau di mana? Iya.
Oh, nah berarti suami ibu itu maksudnya sebagai pelaku media sosial itu. Iya, banyak penggemarnya maksudnya wanita-wanita semua. Nih korban ini apa media sosial nih. Jadi belum tentu Bu, maaf nih. Jadi ini karena suaminya banyak penggemarnya katanya. Jadi penggemarnya itu wanita-wanita. Jadi dia merasa gelap ya, gelap hati langsung apa namanya itu emosi itu. Iya, iya Bu. Nah terus eh, emosi kok masuk ke sini ceritanya bagaimana Bu ceritanya? Iya, heeh, heeh. Oh, berarti suami jenengan lagi ngonten, terus jenengan pergi gitu. Heeh. Nah, ini kan Bu, coba lebih tenang lagi Bu pikirannya. Jangan berlebihan. Ini justru perasaan inilah yang menyiksa jenengan sendiri. Itu belum tentu yang namanya media sosial itu sudah hal wajar. Apalagi penggemar mungkin sudah sebagai artis gitu mungkin. Jadi ya wajar ada penggemarnya itu belum tentu seperti itu. Iya, karena perasaan yang sensitif berlebihan justru malah akan mendorong ibu malah bisa jadi kondisi yang serupa artinya yang itu bisa terjadi ketika ibu berprasangka seperti terus. Heeh. Ya kan belum akurat, belum belum pasti kan? Ya, iya kan ada banyak katanya. Iya. Nah, udah Bu, nggak usah ngeyel, tenang aja Bu, gini aja. Ayolah, mulai sekarang supaya tidak menyiksa diri sendiri, lebih tenang. Kita fokus pada membenahi diri ya. Bagaimana supaya suami ibu makin perhatian sama ibu ya. Jadi ya ibu harus bisa membuat suami nyaman. Artinya suami nyaman itu ya banyak cara-caranya ya. Dari sikap kita, dari apa segala sesuatunya lah kita harus bisa membuat nyaman suami. Pasti namanya suami itu pasti akan lebih peduli pada istri yang bisa membuat nyaman suaminya. Ya caranya kan banyak. Misalnya dengan di rumah itu yang rapi, yang bersih, murah senyum, terus menghormati, menjunjung tinggi suami itu udah pasti akan timbal baliknya lebih baik. Iya, jangan terlalu berlebihan kita memprasangkakan menuduh itu belum tentu. Ya itu dia makanya. Ini kan belum tentu kata mamaku, dia hanya berprasangka saja mencurigai berlebihan nih. Iya. Berarti udah berapa lama di sini, Bu? Uh, Wah, belum lama kan? Tapi makannya gimana, Bu, makannya? Wih, kalau setengah bulan belum makan. Belum makan. Bu, ini. Seandainya, Bu, maaf ini. Seandainya ibu saya ajak pulang, mau tidak, Bu? Ya, siapa tahu nanti suaminya sudah uh, sama-sama menyadari. Marilah kita sama-sama menyadari, sama-sama benahi diri maksudnya. Jangan selalu menyalahkan orang lain, tapi kita fokus pada membenahi diri. Kalau kita di dalam sudah baik, pasti di luar pun akan baik ya. Kembali kita berprasangka yang baik-baik aja supaya kita betul-betul terbina rumah tangga yang baik, yang harmonis ya. Iya, iya. Heeh, iya. Ya, itu kan ternyata ibu kan masih sayang sama suaminya, terlalu sayang tapi ternyata juga apa takut suaminya marah malah beneran tuh kan. Sekarang ya justru itu mari kita fokus pada membenahi diri sendiri. Iya, iya. Heeh. Udah kita pulang aja ibu yuk. Heeh. Nanti saya sampaikan pada suaminya, kayak terangkan dulu aja. Apakah suami ibu sudah mencari-cari belum? Nggak tahu. Apa nggak bawa HP?
Oh, nggak bawa HP. HP ditinggal katanya. Udah ya Bu ya, pulang aja Bu. Heeh, sama saya. Heeh, iya, iya sama-sama Bu. Ini alhamdulillah nih Bu udah mulai sadar nih. Ternyata eh, dia sendiri yang merasa sendiri yang berlebihan katanya. Ibu ini berlebihan dalam mengkhawatirkan sesuatu. Jadi mari kita mulai sekarang janganlah mengkhawatirkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Karena rasa khawatir itu justru akan mewujud ketika kita terlalu menjiwainya, menjiwai itu. Maka yuk menjiwai yang positif-positif saja supaya mewujud gitu ya. Iya, iya Bu. Heeh, heeh. Oke, baik-baik. Mau jalan sendiri? Iya. Ya udah nggak apa-apa. Ya itu ikutin saya Bu ya. Ikutin nanti saya mumpung ada sini center. Iya. Ayo. Eh, Udah pulang bawa. jalan sendiri saja. Jalan sendiri ya udah Bu ya. Iya. Ikutin Bu. Iya. Iya, ikutin saya belakangnya. Nah, yuk. Luar biasa sahabat semuanya, alhamdulillah. Jadi ternyata kita banyak mengalami sesuatu yang memang banyak pelajarannya. Di antaranya tentang ruangan-ruangan tadi, goa. Ternyata semua berbicara meskipun lembut ya, tapi kalau kita mengartikan dengan hati yang lembut, insya Allah akan menangkap ada pesan-pesan yang baik buat kita. Termasuk ketika tadi bertemu dengan beliau seorang ibu yang akhirnya melarikan diri kabur dari kenyataan, memilih tinggal di gua, bersembunyi di gua daripada selalu menyimpan sakit hati kepada suami yang dianggap berselingkuh. Padahal ini hanya sebuah bayangan saja, hanya rasa khawatir berlebihan, padahal tidak seperti itu. Ini mengajak kita, apa yang kita alami ini mengajak kita untuk janganlah kita terlalu mengkhawatirkan sesuatu yang belum tentu terjadi dalam hal apapun, supaya hidup kita tetap tenang. Mari kita serap untuk selalu senang, selalu bersyukur, dan selalu berprasangka baik-baik saja. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan kalian mengerti apa arti peribahasa ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjibur-jibur.